Pada tahun 2045, 70% penduduk Indonesia ada dalam rentang usia produktif, sebuah advantage yang nggak dimiliki oleh negara lain. Sebagian besar negara maju bahkan mengalami penurunan jumlah penduduk, terutama di usia produktif. Orang tua hidup lebih lama, yang mana sebenarnya baik, tapi membebani GDP negara. Masalahnya nggak diimbangi dengan lahirnya generasi usia produktif baru. Saya pernah membuat video depresi ekonomi karena seks di video ini. Nah, di 30 Desember 2015, Presiden Joko Widodo menulis mimpinya. Ada 7 goal untuk mencapai Indonesia Emas. Yang pertama, sumber daya manusia Indonesia yang kecerdasannya mengungguli bangsa-bangsa lain di dunia. Yang kedua, masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi pluralisme, berbudaya, religius, dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika. Yang ketiga, Indonesia menjadi pusat pendidikan, teknologi, dan peradaban dunia. Sayangnya, impian ini nggak diikuti dengan roadmap langkah strategis dan langkah taktis yang bisa dieksekusi. Impian Jokowi untuk Indonesia 2085 ini ditaruh dalam sebuah kapsul dan dipendam di Merauke. Apakah impian ini akan terpendam untuk selamanya? Indonesia itu adalah negara terbesar keempat di dunia dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta manusia. Jumlahnya nggak main-main. Dan Indonesia juga adalah negara terkaya di dunia dalam hal sumber daya alam. Tapi kenapa Indonesia nggak kaya? Bahkan GDP-nya kalah jauh dengan negara tetangga yang besarnya cuma seuplik. Yang nggak dipunyai Indonesia adalah strategi nasional yang konsisten. Mudahnya ini adalah strategi untuk utilize apa aja yang dimiliki dan bisa jadi punya advantage dalam skala global dan menghasilkan revenue yang luar biasa untuk negara. Beberapa sebab kenapa Indonesia nggak punya strategi nasional adalah rasa gengsi dari penerus kepemimpinan untuk meneruskan visi pemimpin lama. Singkatnya, ganti pemimpin, ganti kebijakan. Yang kedua, korupsi hingga ke level akar rumput. Dan gak ada negara yang berhasil bila korupsinya mendarah daging. Lebih mementingkan isi kantung sendiri ketimbang untuk masa depan negara. Ada berapa banyak menteri dan pejabat-pejabat penting di segala instansi yang tersandung korupsi. Yang ketiga, kecenderungan pemimpin untuk mengambil kebijakan populer alih-alih kebijakan jangka panjang meski nggak populer. Dan ini sebenarnya adalah kelemahan dari sistem demokrasi yang nggak mature. Yang keempat, masyarakat yang heterogen dan bisa ditumpangi kepentingan politik tertentu, terutama di tahun-tahun politik. Yang kelima, pendidikan yang nggak merata. Dan kalau SDM kita mau bersaing di skala global, sekarang, saat ini, kita kalah telak. Kalah telak. Ini saya ngomong as general, nggak spesifik ke orang ataupun talent tertentu. Nah, 5 sebab ini yang membuat kita nggak punya strategi nasional. Nggak bisa utilize sumber daya alam kita yang kaya. Dan nggak bisa memanfaatkan modal utama kita, yaitu manpower. Alih-alih jadi negara yang memproduksi sesuatu, kita cuma jadi konsumen. Nah, semua negara maju pasti punya strategi nasional. Di chapter ini kita akan bahas strategi nasional dari beberapa negara. Yang pertama, dari Amerika. Amerika, seperti yang kita tahu, punya Silicon Valley. Dan Amerika menguasai bisnis komputer dan teknologi. Misalnya perusahaan-perusahaan besar seperti Intel, Microsoft, Facebook, semuanya berkantor di Amerika. Tapi ini bukan karena sektor private tiba-tiba jalan sendiri dan sukses. Tapi ini adalah strategi nasional, hasil dari kolaborasi venture capital, pemerintah Amerika melalui Kementerian Pertahanan Amerika dan University of Stanford. Mereka berkolaborasi membangun apa yang disebut sebagai Silicon Valley yang mulai dibangun di California pada 1971.
20 tahun kemudian, Silicon Valley adalah rumah untuk perusahaan high-tech dan headquarter untuk 30 perusahaan yang termasuk dalam Fortune 1000. Salah satunya Apple dengan Apple Park-nya. Silicon Valley juga membantu ekosistem startup di Amerika untuk inovasi teknologi. Pengembangan Silicon Valley di 1971 dinikmati oleh generasi saat ini di Amerika. Yang kedua, Jepang. Nah, Jepang kita tahu punya industri manufaktur optik dan kamera. Nah, sadar nggak kalau Jepang menguasai pasar kamera sejak dulu hingga hari ini? Ya, Jepang melakukan investasi besar-besaran pada teknologi optik bahkan sejak Perang Dunia Kedua. Peralatan optiknya dulu dipasang di kapal-kapal perang Jepang. Nah, setelah perang usai dan Jepang kalah perang, teknologi optik masih dipakai untuk peralatan kamera. Industri kamera barat kalah besar dibandingkan dengan industri kamera dari Jepang. Kenapa? Di 2012, pemerintah Jepang memberikan subsidi kepada Sony sebesar 994 juta US dollar. Tujuannya untuk mengembangkan sensor kamera digital berbasis CMOS. Nah, saat ini Sony menguasai market sensor kamera dan boleh dibilang apapun merek kameranya, sensornya buatan Sony. Dan Jepang tetap menguasai pasar kamera hingga hari ini. Yang ketiga, Taiwan. Taiwan punya industri semikonduktor. Taiwan adalah sebuah, dalam tanda kutip, negara di sisi timur selatan China. Dan di tahun 1987, pemerintah Taiwan melihat sebuah peluang. Mereka perlu industri semikonduktor. Pemerintah Taiwan saat itu patungan untuk mendirikan TSMC dan mendapatkan 48% dari total saham TSMC. Dan 27,5% difunding oleh Philip dan sisanya oleh perusahaan yang dipaksa oleh pemerintah Taiwan karena ini adalah kepentingan nasional. Di bawah kepemimpinan Morris Chang, TSMC jadi perusahaan yang paling berharga di dunia. Karena Taiwan udah jalan duluan, negara lain nggak bisa mengejar ketertinggalan teknologi micro, bahkan nanochip yang ukurannya lebih kecil dari DNA manusia. Karena TSMC, Taiwan jadi aset berharga Amerika dan dalam tanda kutip dilindungi oleh pemerintah Amerika. Yang keempat, Singapura. Nah, Singapura ini adalah negara miskin, negara nelayan yang diusir dari Perserikatan Malaysia. Singapura nggak punya natural resource, bahkan air mereka itu harus import dari Johor. Jadi Singapura harus punya strategi untuk cari advantage yang bisa mereka manfaatkan. Nah, strategi Lee Kuan Yew waktu itu sebagai founding father menjadikan Singapura sebagai tempat orang-orang bertalenta tinggi atau mereka ingin jadi pool of talent. Nah, di tahun 1960, Singapura menetapkan Inggris menjadi bahasa nasional. Meski kebanyakan penduduknya boleh dibilang di atas 80% menggunakan bahasa Mandarin, Hakka ataupun Hokkien. Singapura juga membangun infrastruktur terminal kontainer yang lebih efektif, minim suap, dan punya natural deep water yang bisa dilewati oleh kapal kargo. Singapura juga membangun kota dengan skala resort, membangun pusat hiburan di atas pulau yang dulunya angker, dan kondisi politik yang lebih stabil dibandingkan dengan negara tetangga, dan masih banyak lagi. Jadi Singapura ini sebenarnya nggak punya kekayaan apapun. Tapi Singapura jadi maklar of everything dengan pool of talent-nya. Entah itu engineer, tenaga medis, dan masih banyak lagi yang udah jadi bagian dari national strateginya. Jadi pool of talent, jadi Swiss-nya Asia Tenggara. Dan hingga hari ini Singapura masih menghisap dan punya daya tarik untuk menarik talent-talent berkualitas dari seluruh dunia. Membuat negara kecil yang miskin ini jadi kaya raya. So, apa strategi nasional Indonesia? Contoh lain kita akan lihat China yang berhasil mendapatkan national advantage melalui manufaktur. Mulai dari manufaktur pakaian, barang bermerek, solar cell, hingga EV. Tapi strategi mereka itu udah dimulai sejak puluhan tahun yang lalu. Bahkan mereka membuat yuan mereka semurah mungkin agar perusahaan asing mau pesan unit di China. Mereka juga membangun infrastruktur dengan skala supermasif. Bahkan di 2013,
China melakukan Belt and Road Initiative dengan 150 negara peserta. Tujuannya agar shipping cost dari dan ke China jadi lebih murah. Dengan shipping cost yang murah, mereka bisa bersaing dengan negara barat dan menguasai pos perdagangan Asia. Nah, kalau kita lihat posisi geografis Amerika ini dikelilingi oleh Samudra Atlantik. Kalau teman-teman nonton Titanic, kalau dari Inggris mau ke Amerika, itu perlu melewati samudra atau lautan Atlantik berhari-hari dengan Titanic. Jadi secara geografis, Amerika nggak akan pernah jadi penguasa manufacture. Makanya yang mereka ekspor adalah barang digital, teknologi, IT, social media, dan masih banyak lagi. Nah, kembali ke China. Dengan shipping cost yang murah, mereka bisa bersaing dengan negara barat dan menguasai pos perdagangan di Asia. Dan sekarang mereka nggak cuma manufaktur pakaian aja, tapi juga barang-barang dengan teknologi tinggi, seperti mobil listrik, bahkan pesawat. Nah, ini adalah hasil yang dinikmati oleh generasi China masa kini karena punya national strategi yang sudah dicanangkan di masa lalu. Apa strategi mereka? Yang pertama adalah infrastruktur antar negara melalui proyek One Belt One Road yang ditakuti oleh negara barat, dan mereka membrand proyek One Belt One Road dengan jebakan hutang China. Tujuan dari One Belt One Road ini sebenarnya adalah untuk mengurangi shipping cost. Kemudian mereka juga mengolah kebiasaan negara tetangga melalui big data platform di social media. Tujuannya untuk mencari tahu mungkin produk apa yang laku di market, dan sadly mereka bakal produksi sendiri. Kemudian mereka juga membuat pool of talent dengan berbagai inisiatif. Misal, mereka punya Web3 inisiatif di Beijing yang melatih 10.000 engineer blockchain meskipun mereka stance-nya anti crypto. Mereka juga menguasai market EV atau electric vehicle dengan memonopoli supply chain untuk baterai EV. Sekedar teman-teman tahu, 85% cobalt di dunia itu disuplai oleh China. Cobalt ini adalah mineral untuk baterai EV yang menstabilkan lithium. Dan sebagian besar berasal dari Kongo yang didominasi oleh perusahaan China. Di 2019, China juga memulai proyek Huayu di Sulawesi untuk membangun pabrik nikel. Dan Indonesia adalah produsen nikel terbesar di dunia. Dan strategi mereka masih banyak lagi, mungkin perlu satu video khusus untuk bahas strategi tentang China ini. Nah, jadi di 2045, apakah Indonesia akan jadi Indonesia emas? Apakah ini adalah masa keemasan generasi anak-anak kita? Atau generasi 2045 akan jadi generasi leftover? Generasi yang cuma dapat ampas dari kebijakan yang buruk, tata kelola pemerintahan yang nggak bagus, korupsi, kondisi politik yang nggak sehat, dan gagalnya punya strategi nasional selama 10 dekade. Worst case, kita cuma jadi negara konsumen aja, yang diserap sumber daya alamnya, dibajak talentnya, dan dijadikan tempat sampah untuk mengolah, untuk recycle, dan membuang sampah-sampah industri masa depan. Misalnya aja EV, negara maju jadi bersih lingkungannya, tapi untuk memproduksi, membuang, dan merecycle itu kotor banget dampaknya untuk lingkungan. Indonesia emang ketinggalan jauh, tapi kita masih punya 20 tahun untuk menuju visi Indonesia emas. Mulai perbaiki satu persatu, mulai dari restorasi program pendidikan, babat habis koruptor, dan 2024 adalah faktor penentu kita. Jangan sampai salah pilih, jangan sampai salah pilih seperti Ukraina yang memilih calon populer tapi backgroundnya komedian, dan ujungnya malah perang dengan Rusia. Atau kita malah ribut sendiri dengan berbagai urusan, sementara negara lain udah mikirin tentang nanochip, AI, robot, EV, ataupun blockchain. In the end, kalau Indonesia hancur, kita hancur bukan karena invasi negara lain, tapi hancur karena kita sendiri. Semoga generasi penerus kita nggak sampai menangis, nggak sampai menjadi generasi ampas ketika membuka kapsul impian Presiden Jokowi di tahun 2085.